Kak Oscar, kita akan membuka di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua akan membaca ayat yang ke-6, ya. Ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita mendengar tertawa dan lihat-lihat yang selesai. Pada waktu itu berkata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan tangis sambil menaburi, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa beras. Amin. Iya. Yang disampaikan Kak Oscar tadi berbicara tentang bagaimana Tuhan memulihkan diri kita terlebih dahulu. Ya. Seperti di Mazmur 126 ini, behind the scene-nya adalah ketika orang-orang Israel itu balik dari pembuangan di Babel. Ya, jadi mereka harus dibuang ke Babel karena pemberontakan, karena dosa, karena ketidaktaatan mereka. Setelah itu, Tuhan ingat akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Tuhan memulangkan orang-orang Israel ini ke tanahnya, tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi ketika orang-orang Israel pulang dari pembuangan di Babel ini? Yang mereka lihat adalah temboknya hancur, temboknya roboh, bahkan bait Allah yang dibangun Salomo dalam semua kemegahannya, ratusan triliun harganya, hancur berantakan. Tidak ada satu batu pun yang tertata. Bait Allah Salomo itu terkenal dengan kemegahannya. Bahkan Ratu Sheba pun datang mau nonton, mau lihat hikmatnya, kekayaannya seperti apa. Habis. Kenapa? Karena dosa. Karena mereka meninggalkan Tuhan Allahnya. Karena mereka meninggalkan Allah Yahweh dan menukarkannya dengan Allah Baal. Yang bisa dilihat karena bentuknya seperti patung. Yang bisa dibawa kemana-mana seperti mau mereka sendiri. Seberapa banyak dari kehidupan engkau dan aku kita mengalami kepahitan, kehancuran, kegagalan. Karena apa? Dosa kita sendiri. Kesalahan kita sendiri. Kekonyolan kita sendiri. Bahkan maaf, itu bukan aku, Mami. Karena orang tuaku, aku jadi pahit. Karena mama papaku bercerai. Karena Tuhan panggil papaku, mamaku harus menderita. Aku hidup dalam kemiskinan. Capek aku hidup miskin. Aku mau jadi orang kaya, Mami. Mungkin kau berkata seperti itu. Tapi bukankah itu semua tergantung dari respon hati kita? Kalau seolah-olah Tuhan dalam tanda kutip membiarkan kita melewati kepahitan, kemarahan, kekecewaan, kebencian, itu bukan titik dalam hidupmu dan hidupku. Tapi seperti yang disaksikan Kak Oscar, ada secret place, tempat di mana engkau akan berjumpa dengan Allahmu sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai kekasih, sebagai Tuhan. Dan disitulah dia akan memulihkan hidupmu dan hidupku. Karena ketika bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, ketika mereka lihat semua chaos, hancur berantakan, mereka hanya bisa menangis. Harus mulai dari mana? Miskin mereka. Itu pun karena diberi oleh raja. Ya udah, raja Persia memulangkan mereka. Lalu bawalah, kasih apa mau mereka. Kasih batu, kayu untuk bangun ini lagi, kembalikan mereka. Itu tanda bahwa setiap jiwa di tempat ini, jiwaku dan jiwamu, kita semua perlu dipulihkan dengan Tuhan. Karena ini janji Tuhan yang pertama. Engkau dan aku tidak akan pernah bisa melayani orang lain kalau engkau dan aku tidak pulih. Karena orang yang tidak pulih, dia hanya akan mengeluarkan kepahitan. Dia hanya mengeluarkan kebencian. Mudah sekali tersinggung, mudah sekali sakit hati.
Oleh karena itu Mazmur 126 di ayat yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kau pernah bermimpi sesuatu yang menyenangkan? Dapat hadiah 5 miliar misalnya. Senang sekali mungkin ya, yang selama ini hidup di dalam kemiskinan gitu ya. Apa-apa harus pakai lutut toh mami. Iya nak. Karena itu rahasia terbesar kita sebagai orang percaya. Lutut adalah kekuatanmu. Lutut adalah tempat di mana kau akan menemukan jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan dalam hidupmu. Lutut adalah cara di mana kau akan mengalami terobosan ketika kau mengalami jalan buntu atas hidupmu ataupun atas pelayananmu ke depan. Pagi barusan mami ngomong sama papi sebelum masih ini. Sayang-sayang aku seneng banget. Karena semalam saya mimpi ada anak perempuan kecil lucu segini. Lagi belajar jalan sendiri, lagi belajar makan sendiri. Saya temani dia, duduk di mejanya kecil, di kursinya kecil. Dia makan, saya bantuin gak mau gitu ya. Mau makan sendiri. Lucu, hati saya senang sekali loh. Senang, saya nggak mimpi dapat lotre, tapi saya senang, saya mimpi ada anak kecil dan saya percaya itu anak yang akan Tuhan berikan kepada kami. Anak perempuan lucu imut-imut, gemoy, mek, kau pasti senang sekali ya. Digandeng nggak mau, sok dewasa dia, jalan sendiri, minta makan, disuapin nggak mau, pegang sendiri, luar biasa ya. Itu hati saya senang sekali. Tuhan berkata, aku akan memulihkan keadaanmu. Keadaanmu akan seperti orang yang bermimpi. Apa mimpi terliarmu? Apa mimpi terbahagia dalam hidupmu? Apa mimpi yang paling kau ingini dalam hidupmu? Itu yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan akan pulihkan hidupmu seperti itu. Pemulihan itu dahsyatnya seperti itu loh guys. Pemulihan itu benar-benar keadaan yang hancur. Dipulihkan, dibalikkan menjadi sukacita. Bahkan tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang lain. Kak Oscar ceritakan keadaannya yang tidak pernah bertemu dengan bapaknya sampai detik ini. Betul ya? Tapi kalau Kak Oscar sekarang bisa jadi kakak buat kakak-kakak laki-laki terutama di asrama putra. Itu karena Tuhan pertama kali membiarkan, Kak Oscar membiarkan Tuhan untuk memulihkan dirinya. Dan itu janji Tuhan buat setiap engkau dan aku. Jiwa kita ini perlu dua. Yang pertama dipulihkan. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Kalau Kak Oscar nggak pulih, nanti kegesek sedikit sama adiknya cowok, dia marah. Pahitnya muncul lagi, kecewanya muncul lagi. Jadi pemulihan yang pertama-tama harus kau nikmati dalam hidupmu. Kalau kau pulih, kau nggak akan mudah sakit hati. Kau nggak akan mudah kecewa. Terutama kau nggak akan mudah sakit hati sama Tuhan. Hanya karena orang sekitarmu. Yang kedua, kalau kau sudah dipulihkan, itu bukan ending dari segalanya. Kalau kau hanya pulih, maka kau hanya memikirkan dirimu. Yang penting aku sudah pulih. Aku nggak luka, aku nggak kepahitan, aku nggak sakit hati. Hidup orang percaya yang mengaku sebagai murid Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu yang kedua, jiwa selain perlu dipulihkan, maka jiwa itu perlu diajar. Jiwa itu perlu dididik. Bagaimana caranya? Mazmur 126 mengatakan ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jiwa kita perlu diajar untuk menabur. Jiwa kita perlu dididik untuk memberi. Menabur itu berarti seperti seorang petani, betul ya? Istilah menabur ini identik dengan petani. Dan kalau Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Anda mau tahu apa musuh besar dari menabur atau petani adalah kemalasan. Anak muda identik dengan yang namanya mager, malas gerak. Aduh, sudah PW nih, posisi enak, mager nih. Dingin gini enaknya tidur aja. Hei,
Kau tidak akan pernah bisa lakukan itu sebentar lagi kakak-kakakku yang sudah diwisuda. Yos akan pergi ke lapangan basket karena itu tempat yang Tuhan siapkan untuk dia. Dia nggak mungkin datang lebih telat daripada orang-orang yang harus dilatihnya, betul? Kau pasti harus datang setidaknya paling telat 10 menit sebelumnya. Itu udah telat banget. Berapa menit sebelumnya kau harus datang, nakku? 40 menit sebelumnya, karena dia harus pastikan bola basket sudah ada di situ, semua alat-alat sudah ready. Minuman semuanya udah siap. Kok Yos lulusan teologi kok di basket sih, Mami? Kok nggak tahu bahwa Tuhan juga mencintai atlet-atlet basket di UKSW? Dan itu jiwa. Dan kalau saat ini Tuhan percayakan Yos di sana, itu karena Tuhan mau kau memenangkan semua tim basket UKSW. Tapi kalau Yos malas, 40 menit, snooze sebentar, 5 menit lagi. Dia tidak akan pernah menuai. Snooze sebentar lagi, dia nggak akan pernah menuai. Karena ini yang dikatakan Amsal tentang kemalasan. Saya suka sekali. Amsal 20 ayat 4. Yuk buka. Amsal 20 ayat 4. Amsal 20 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 20 ayat 4. 1, 2, 3. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Kalau kau pernah tanya, Mami, kenapa dalam hidupku ini tidak pernah terjadi? Kenapa dalam hidupku aku nggak pernah mengalami begini, begitu, dan sebagainya? Jangan-jangan selama ini kau hidup dalam kenyamanan yang membawamu dan membawaku kepada kemalasan. Jelas firman Tuhan bilang, orang malas di musim dingin nggak mau menabur. Akibatnya apa? Di musim menuai ya dia nggak pernah mendapatkan apa-apa dong. Nggak pernah nanam, tapi aku dapat, berarti kau pencuri. Punya siapa yang kau ambil, nak? Buah siapa yang kau petik, nak? Setuju? Jangan jadi pencuri, karena bapamu bukan pencuri. Pencuri itu iblis yang mencuri hidupmu dan hidupku dulu. Tapi sekarang Bapamu di surga mengembalikan semua yang hilang dari hidupmu, seperti yang dikatakan Kak Oscar. Bapamu di surga generous, memberi, menabur. Berapa banyak benih yang ditabur dalam hidupmu dari Bapamu di surga. Berapa banyak setiap talenta yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan satu kali kalau kau ketemu Tuhan, Tuhan minta. Bukan Tuhan jahat. Jangan seperti orang yang dikasih 1 talenta. Tuhanku jahat. Tidak ngasih, nuai, minta dari apa yang kau gak tabur. Hei! Kalau aku jadi tuanya, hitung-hitungan aku kasih kau 1 talenta loh. 1 talenta tuh gak sedikit. Kalau kau gak mau kerja, setidaknya kau titipkan uangmu pada temanmu yang bekerja dong. Kan kau bisa dapat bunga. Kenapa otak ini nggak dipakai? Kenapa kaki tangan ini semua yang Tuhan kasih tidak kita gunakan? Anak muda identik dengan kemalasan. Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Saya baca. Amsal 24 ayat 30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Penting sekali ayat 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dimanapun kau ditempatkan, kakak-kakak maupun adik-adik yang belum diwisuda, tanganmu harus bekerja. Walaupun kau tinggal di kampus, ada ibu dapur yang masakin kau sehari 3 kali, tapi kau harus tetap melatih dirimu untuk aktif bekerja. Keluar dari kemalasan. Ada banyak pelatihan di semester ini. Kakak yang tinggal skripsi, Kak Hana, banyak waktu luangmu. Skripsi itu tergantung kemandirianmu, betul?
Ada public speaking, ada pelatihan macam-macam, harus kau ikuti. Jangan alasan skripsi, lalu kau nggak mau ikut kegiatan yang lainnya. Malas. Saya akan katakan itu malas. Karena kau sudah tidak ada SKS lagi, tatap muka, selain menulis skripsi. Adik-adik yang lain, semester 4, semester 2. Mungkin kau masih jauh, tapi ini kesempatan untuk kau bekerja, mengupgrade dirimu, mengenali setiap benih yang sudah Tuhan berikan dalam dirimu. Supaya nanti waktu wisuda tuh kau benar-benar di wisuda seperti warrior. Pahlawan yang sudah siap tempur. Ayo, dimanapun juga, siap. Kak Mega dan Kak Velia akan pergi ke Morowali, Sulawesi Tengah, yang perjalanan jalan kaki 2-3 hari. Jelas orang malas gak akan ditaruh di tempat yang kayak gitu. Yang lampunya juga gak ada listrik di sana. Dulu ada pesawat untuk kirim barang-barang ke sana. Sekarang pesawat, maaf ya Kak Velia, Kak Mega, belum ada. Kalian berdoa pakai lutut semua, air mata dicucurkan, air ingus semuanya ya. Supaya pesawatnya ada lagi. Pesawatnya kecil, pesawat baling-baling. Helikopter, sorry, bukan pesawat, helikopter. Bayangkan, kau malas, kau pasti akan... Kok pasti sudah bersungut-sungut, ngapain sih aku ditempatkan di tempat kayak gitu. Nggak bisa ya pindah di Jakarta. Jangan salah. Semalam saya kasih 5 SKS untuk salah satu dari kakak kalian. Sudah enak-enak melayani di Jakarta. Lalu nggak tahu ngomong apa sama papinya. Pokoknya intinya dia malas makan. Aku bingung mau makan apa. Papi mau ngomong, kamu perlu dikotbahin sama mami ya. Terus mami, ini loh sayang anakmu kenapa? Sombong dia, menang-menang di Jakarta. Jawab, aku bingung mau makan apa, males makan aku. Saya habis briefing sama adik-adik semester 2 ya. Pulang, saya juga lapar sambil saya panasin sisa makanan, video call kan. Heh, kamu gak usah kecentilan mentang-mentang kau di Jakarta ya. Kamu gak tahu 2 adikmu itu mau diutus di Sulawesi Tengah. Yang listrik gak ada, yang harus jalan 2-3 hari untuk sampai ke tempat itu, masih melayani suku-sukunya itu masih nomaden. Akan jadi guru di sana. Kok di Jakarta Gojek gampang, Grab gampang, kok nggak tahu mami di sini di lereng gunung. Kalau udah malam mau pesen makanan juga mikir, Salatiga semua sudah tutup. Gak usah kok terlalu nyaman, langsung. Tapi saya suka sama anak ini. Dia tahu kalau dia perlu diomelin sama maknya. Mami, habis tolong. Habis mami makan aku perlu disikat pakai sikat WC, tapi yang dari besi ya mami. Ya, siap kau dengar, siap. Sudah lama hatiku nggak ada yang hajar aku sampai seperti ini. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau kau seperti ini terus, aku akan ganti kau setahun cukup kau. Aku akan sweet kau pindah ke tempat yang lain. Yang sulit sekali. Supaya kau tahu rasanya. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Wah, dan saya suka anak ini dekat sekali sama saya. Jadi dia nggak marah kalau saya ngomel kayak gitu. Centil kali kau, kecentilan kau ya. Kau udah terlalu sering jalan ke mall dari mall di Jakarta ya. Gampang sekali kau makan tinggal pencet jadi kau enak. Ganti kau nanti. Aku pindah kau ke tempat yang sulit. Dan saya bersyukur anak-anak ini, anak-anak yang mau ditempatkan di mana saja. Mami. Dan dia bilang, thank you ya mami. Nanti tolong aku sering-sering. Kau tahu, bahkan Mega sama Velia pun belum tentu bisa video call kayak kau. Kalau kau tahu jiwamu perlu dihantam, aku masih bisa video call. Hey, kau nggak usah soal centil ini tuh, kau sok-sokan diet, kau ini dan sebagainya. Kau pentingkan yang fisik. Kau nggak pentingkan anak-anak yang kau layani, centil sekali kau. Langsung aku bilang kayak gitu. Kak Devi, disiapkan semua khotbah-khotbah papi dan mami sebelum mereka berdua berangkat ke Sulawesi. Kirim ke mereka, kasih mereka. Supaya saat mereka perlu dihajar, mereka akan dengar khotbah-khotbah itu. Semua khotbah buiin kalau perlu. Karena itu khotbah makanan yang sangat keras. Yang sampai detik ini masih saya dengarkan. Jiwa ini perlu diajar. Kalau jiwa ini tidak diajar, dia akan malas. Dia akan lemah. Jiwa ini perlu ditarik. Harus menabur sambil mencucurkan air mata.
Karena ini bukan ending. Mazmur 126 kita kembali ke situ ya. Ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ini janji Tuhan. Pertama kau perlu menabur untuk dirimu sendiri. Gimana caranya? Jadilah biji yang ditanam dan mati. Kalau dirimu tidak pernah mati, kau tidak akan pernah bisa berbuah. Bisa begitu? Iya. Semuanya harus dimulai dari dirimu sendiri. Kau mau orang merasakan buah dari hidupmu, kau harus mati. Itu harus mati sampai ke tanah. Dalam kelembapan tertentu, kegelapan tertentu, itu akan memecah biji itu, crack. Sampai biji itu, dari biji itu keluar benih. Dari benih keluar tunas. Dari tunas keluar pohon yang besar. Dan lama-lama pohon ini berbuah. Tapi kita harus mati terlebih dahulu. Kita tidak bisa nyuruh orang mati. Kak Debbie kemarin ngobrol-ngobrol ya di mobil ya Kak. Mami, aku kira tuh selama ini kita berdoa. Dari tempat ini akan keluar penginjil-penginjil. Akan keluar orang-orang yang akan merintis sekolah-sekolah. Merintis panti-panti asuhan. Di atas gunung, di lembah, di pedalaman, di hutan, di kota, di desa. Kak Debbie bilang, kami kira itu Mami, itu orang lain loh Mami. Kita kan cuma doa. Ternyata enggak ya Mami, kita sendiri juga melakukan dan menjalaninya. Oh ya jelas, karena kami berdua, Mami dan Papi pun menjadi jawaban doa untuk kakak-kakakmu dulu. Mereka yang berdoa, minta Bapak Ibu, minta orang tua untuk tinggal di tengah mereka. Dan Tuhan yang menjadikan kami sebagai jawaban doa. Enak enggak? Kami belajar menikmati dalam anugerah Tuhan. Tidak akan selamanya bisa terus berdoa, tapi satu kali kalian harus menjadi jawaban doa. Kalau kamu mau melihat mujizat Tuhan, kau mau melihat sorak-sorai, kau mau lihat menuai dengan sorak-sorai, maka kau harus mau mati. Engkau dan aku mau menjadi jawaban doa. Saat engkau dan aku mau menjadi jawaban doa, saat engkau dan aku mau mati dari apa Mami? Mati dari egomu. Mati dengan pencarian terhadap dirimu sendiri untuk memuaskan maumu sendiri, kehendakku sendiri. Itu yang harus kita matikan. Karena kalau itu tidak kita matikan, kita nggak akan pernah bisa kenal apa yang jadi maunya Tuhan. Karena seringkali maunya Tuhan itu bertentangan dengan mau kita. Berkali-kali aku ngomong sama kalian, kalau bisa ya jangan di Salatiga lah Tuhan. Saya nggak mau, maunya masih tetap stay di luar negeri. Tapi Tuhan ngomong lain kok. Dan saya belajar untuk mati. Oke Tuhan. Bercucuran air mata nggak? Iya. Saya masih ingat, saya nggak terima, saya menangis untuk merelakan. Sampai bilang, oke Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kau kira itu I'm easy, aku gampang, mudah. Oke Mel, ke Salatiga, lalu saya geledek koper ke Salatiga. Salatiga Mel nggak mau, nggak enak. Aku mau di sini di Inggris atau di Belanda, orang di situ juga bisa melayani. Tapi Tuhan bilang no. Kebahagiaan dengan dirimu bukan bicara tentang tempat, berapa banyak uang di rekeningmu. Tapi bersama dengan siapa kau menjalani setiap hari hidupmu. Cukup waktu Tuhan menjawab saya dengan pengalaman dengan Jun. Dan saya berkata, oke Tuhan, pulang aku pulang. Kami pulang ke Indonesia. Dan Tuhan bawa kami tinggal di tengah-tengah kalian. Dan sekarang dalam anugerah Tuhan saya mau berkata, saya bersyukur saya meninggalkan Inggris. Sebab Tuhan memberikan saya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang muda yang siap diutus. Kamu berangkat Sulawesi Tengah ya? Siap. Kak Lisa sama Kak Liana akan berangkat ke Lampung. Mami aku mau deh. Sempat ngomong sama Kak Elisa dulu ya. Waktu sebelum selesai penutupan ya sayang ya. Semester lalu kalau nggak salah ya Mami udah ngomong ya. Kak, coba kakak doain. Kakak mau nggak melayani? Walaupun mungkin nanti semua selesai hutang-hutangnya mungkin sudah lunas karena sudah dikasih Bu Hadi, tapi Kak Elisa tetap mau berangkat ke Lampung. Betul ya Kak?
Luar biasa kan kakakmu? Kasih tepuk tangan dong. Dia melayani bukan karena supaya hutangnya cepat lunas. Tapi dia melayani karena dia tahu satu kali dia akan buat sekolah untuk anak disabel di Kalimantan bersama dengan Kak Liana. Dan Mami senang sekali karena di detik-detik terakhir Kak Liana waktu dipanggil sama Papi, Kak Liana juga bilang, Papi aku mau Papi ditempatkan dimanapun. Oke, nah kamu juga punya background kan waktu PPL kemarin melayani anak disabel. Nggak banyak, tapi ternyata itu benih Kak Liana. Karena di Lampung sekolahnya khusus anak-anak semuanya seperti itu. Tapi jangan takut. Kalau kau di sana dengan bercucuran air mata, pasti kau menuai nak. Pasti kau menuai. Dan kau menuai dengan sorak-sorai. Kak Debbie sudah duluan diutus pergi ke Salatiga. Ke UKSW, anak-anak UKSW, ke kos-kos dan sebagainya. Kalau kau melakukannya dengan setia dan mencucurkan air mata, jangan takut, kau pasti menuai dengan sorak-sorai. Kenapa aku berkata seperti ini? Karena aku sudah mengalaminya. Tanggal 7 Maret nanti aku 5 tahun nak di STT Sangkakala bersama dengan papimu. Dan kami bersyukur, kami mulai melihat ada buah-buah yang dihasilkan. Ada kakak-kakakmu yang bilang, Mami, aku mau ditempatkan di tempat di mana aja. Saya bersyukur dengan berdoa bercucuran air mata. Saya berdoa untuk anak perempuan saya, Maya. Waktu dia pulang ke Kalimantan, sesungguhnya hati saya takut. Takut kalau dia nggak balik. Jujur. Tapi tantenya minta izin. Karena neneknya sakit ya sayang, harus dioperasi tangannya ya. Dan kakek sudah tua. Dan kakakmu Maya ini tinggal bersama dengan mereka dari dulu ya sayang ya. Jadi dia diminta pulang untuk rawat kakek neneknya. Dan kalau kau mau tahu, waktu dia balik lagi ke sini, memang dia semakin imut. Dan dia ngomel-ngomel, lihat badanku Mami, semakin kecil kan? Hah, apa yang aku tulis di skripsiku kayak gitu loh Mami. Kamu harusnya bersyukur, karena skripsimu bukan sekedar teori nak. Tapi skripsimu sedang jadi daging kau praktekkan. Ya, dan aku bersyukur Kak Maya bilang statement yang luar biasa. Aku tahu ini pekerjaan Roh Kudus. Mami, sudah capek aku lari-lari sendiri Mami. Sudah capek aku Mami jalan-jalan sendiri. Aku sudah nggak mau. Tolong bilang sama Papi Mami. Tempatkan aku di tempat manapun juga. Aku mau ikut. Loh nak, kau kira itu nggak sebuah sukacita yang Tuhan berikan kepadaku? Itu sukacita saat yang lain bisa punya rencana yang lain untuk coba daftar PNS apa semua. Aku tidak menyalahkan kalau kau masuk ke PNS, enggak. Tapi kalau Tuhan sudah taruh di hatimu untuk satu kali kau punya panti asuhan sendiri, atau kau punya panti jompo sendiri, atau kau punya panti rehabilitasi sendiri, kenapa kau berpikir pakai jalanmu? Dengan cara jadi PNS, kau kerja, kau dapat uang, kau nabung, kau bisa pelan-pelan. Ada jalan yang cepat, yaitu jalan kematian bersama dengan Tuhan. Saat kau mau serahkan mimpimu itu sama Tuhan. Tuhan bisa lakukan banyak perkara yang tidak pernah kau pikirkan. Si Ana juga akan pergi. Tuah juga akan pergi. Kak Oce dan Kak Oscar bersama dengan Papi dan Mami akan mendampingi kalian. Mempersiapkan kalian untuk menjadi warrior-warriornya Tuhan. Kita sudah ada bagiannya masing-masing. Dan Tuhan keren sekali. Tolong, jangan pernah memberi makan jiwamu dengan hal-hal yang bersifat sementara. Kalau kita semua mau membiarkan jiwa kita diajar, kita akan menjadi orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Aku suka ayat yang ke-6 ini. Pasti, kalau tadi akan, ini pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang berjalan maju dengan menangis, diajar itu dua. Yang pertama, dirimu sendiri perlu diajar untuk setiap hari mati.
Yang kedua, kau perlu mengajar orang lain. Kau perlu menggembalakan orang lain. Kau perlu memuridkan orang lain. Kalau Kak Oscar dan Kak Oce memuridkan di mana? Di kampus. Kalau Kak Yosua memuridkan di mana? Anak-anak basket UKSW. Kalau Kak Debbie memuridkan di mana? Anak-anak kos. Dengan timnya Glory, Glenn, Feve, Feby. Kalian itu ada bersama Kak Debbie. Kak Debbie itu leadermu. Terima dia. Nathan bersama dengan Nathan. Bagian kalian itu memuridkan UKSW. Bagian kalian itu memuridkan anak-anak SMP SMA. Walaupun kalian gak sekolah teologi. Walaupun kalian bukan jurusan PAK. Tapi lihat, Tuhan menghargai hatimu yang mencintai Tuhan dan jiwa-jiwa. Dan kau dipertemukan dengan Kak Debbie. Mari bersama-sama kita bergerak bareng-bareng. Garap Kota Salatiga, garap SMP-SMP, masuk ke SMP-SMP, tanya persekutuannya dari apa yang bisa dilakukan, ngajari main gitar, ngajari main keyboard, muridkan mereka jadi pasukan yang kuat. Kak Liana, Kak Elisa akan memuridkan anak-anak yang disabel. Anak-anak itu apa? Mudeng. 4,5 tahun saya melayani Jun. Anak yang sangat disabel, butuh perawatan 24 jam. Saat dia tidak bisa dikasih tahu karena semuanya caranya berpikir lambat sekali, responnya lambat sekali. Saat dia tidak bisa mengontrol jiwanya sendiri, maka Roh Kudus berkata, saya pernah frustrasi menghadapi anak itu. Gimana caranya? Mel, kamu bisa bicara kepada rohnya. Tubuhnya mungkin maaf cacat, jiwanya aja dia nggak tahu gimana mengendalikan. Tapi rohnya bisa kau didik. Gimana caranya? Waktu itu dia lagi emosi. Usianya udah 18 tahun waktu itu. Dia sangat marah dan kalau marah itu tidak terkontrol. Saya bingung segala cara saya tanya sama Tuhan yang kasih saya pelayanan. Dan Tuhan bilang ngomong sama rohnya. Ngomong apa? Saya berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata kepada rohmu Jun, tenang. Langsung anak yang begini-begini. Tiba-tiba dia tenang. Saat kau menaburkan hidupmu kepada orang lain, tolong libatkan Roh Kudus. Kau gak akan pernah bisa sendiri menjalaninya. Aku suka apa kata-kata Paulus, powerful sekali. Filipi 4 ayat 13, jadikan ini ayat mas buat kita semua, dimanapun kau ditempatkan nanti. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatanmu dalam menabur untuk hidup orang-orang lain berasal dari Dia. Aku suka sekali terjemahan Indonesia Literal Translation. Aku baca ayat 13-nya. Aku menyanggupi semuanya dalam Kristus yang menguatkan aku. Aku menyanggupi semuanya dalam Kristus yang menguatkan aku. Aku mau cerita. Hari sebelum kalian wisuda, hari Jumat kalian wisuda ya. Minggu itu full sekali karena pas kebetulan saya ada pelayanan di beberapa tempat yang lain. Hari Selasa dan hari Rabu saya ada pelayanan di luar kota, di tempat yang berbeda. Lalu hari Kamis saya punya waktu dan saya mau memberi sesuatu untuk kalian terakhir kali sebelum saya beneran tidak melihat wajah kalian. Selama saya bisa melihat wajah kalian, saya akan terus berjuang di hadapan Tuhan, merebut jiwa dan rohmu sampai kau nangkep panggilan Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya buat buket, saya tanya Tuhan apa warnanya, bunganya yang seperti apa. Lalu yang paling penting kata-kata yang harus saya tulis. Saya nggak mau orang yang asal-asalan, kertasnya biasa aja lah, bunganya yang inilah. Saya pergi ke satu toko bunganya saya cari di Semarang. Ibu ada yang lebih murah di atas. Roh Kudus bilang nggak usah kau cari yang murah. Nggak ada yang namanya orang tua kasih anak itu yang murah. Pasti kasih yang terbaik.
Dan saya tahu bunga itu mahal. Tapi saya tahu itu bagus, bahannya juga bagus. Jadi saya beli itu. Kertas ucapannya saya pilih harus yang bagus. Print-printannya juga yang harus bagus. Minta tolong Kak Glory ngeprint. Bingkainya juga yang cantik. Kau tulis pakai tulisan tanganmu biar lebih original. Dan yang paling penting, ketika satu kali dimanapun mereka berada, mereka mungkin down, mereka mungkin apa, aku cuma berdoa minta satu, supaya kata-kata ini selalu tinggal di hati mereka. Bukan kata-katanya Mami, kata-kata yang Tuhan beri lewat Mami untuk dibagikan dalam hidupmu. Biar itu kata-kata yang tepat. Aku sampai seperti itu nak detailnya. Aku sampai seperti itu melibatkan Tuhan. Karena aku mau ketika itu buket sampai di tanganmu, itu akan pas, itu akan tepat, dan itu akan menerobos hatimu. Karena aku gak akan ngoceh-ngoceh lagi di depanmu seperti ini. Dengarkan anak-anakku, kalau satu kali kau mencucurkan mata, jangan buru-buru balik. Mega Velia, kalau baru setengah atau 3 bulan kau nanti di Sulawesi Tengah, kau mencucurkan air mata, jangan pulang. Karena aku gak akan pernah menerimamu sebelum waktunya yang sudah Tuhan tentukan. Karena pasti kau akan menuai dengan sorak-sorai. Dan ketika aku kembali, kesaksianmu akan powerful kepada semua adik-adikmu. Kak Liana dan Kak Elisa juga harus seperti itu. Aku gak mau kau bilang, Mami ternyata kok kayak gini ya. Sorry, kalian sudah menyanggupi ya. Kekuatanmu tidak berasal dari dirimu. Aku menyanggupi semuanya dalam Kristus yang menguatkan aku. Tuhan akan menguatkanmu. Ayatnya yang ke-12 di literal translation, di Indonesia literal translation saya baca ya. Aku sudah mengetahui direndahkan. Aku pun sudah mengetahui berkelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala sesuatu aku sudah terlatih. Baik untuk dikenyangkan maupun untuk merasa lapar. Baik untuk berkelimpahan maupun untuk dibuat berkekurangan. Dengarkan baik-baik. Kalau kau harus makan apa yang ada di sana, makan. Karena Tuhan sedang mengajar dan mendidik jiwamu untuk kau jadi orang yang kuat. Saya merasakan sedikit apa yang dirasakan Paulus, direndahkan sangat. Awal saya masuk ke ST Sangkakala, tidak begitu mudah kami diterima oleh kakak-kakakmu yang dulu, bukan kakak-kakakmu yang sudah wisuda ya. Mereka cinta, tapi mereka tidak siap untuk dididik oleh kami. Saya merasakan bagaimana rasanya ditolak. Saya merasakan bagaimana rasanya kalau bisa biarkan cawan ini berlalu. Tapi sampai sekarang aku bersyukur karena Tuhan mengajari kalimat tambahan. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang jadi. Aku pun sudah mengetahui berkelimpahan. Tinggal di negeri orang dengan mata uang pound-sterling tertinggi di dunia. Punya teman-teman dari berbagai macam bangsa. Jepang, Korea, Belanda, Afrika, India, Meksiko, banyak, Hong Kong, Taiwan, banyak sekali. Dan dalam segala sesuatu, Tuhan mengajarkan aku menjadi orang yang terlatih. Baik untuk dikenyangkan, maupun untuk merasa lapar. Saya pernah merasa yang namanya miskin semiskin-miskinnya. Rumah orang tua semua harus dijual dan sebagainya. Karena orang tua saya bangkrut. Saya bermimpi bisa kuliah di luar negeri. Mimpi itu hanya tinggal kenangan. Tapi karena saya membiarkan Tuhan mengerjakan hidup saya, Tuhan tetap bawa saya ke luar negeri dan tidak perlu belajar. Jadi ibu-ibu sosialita yang belajar suami saya. Saya pergi hari ini belajar merajut dengan mami-mami dari bangsa-bangsa. Besok persekutuan International Wife dengan minum teh dan roti yang tidak kenyang. Lalu setelah itu
pelajaran pemuritan. Lalu besoknya lagi ada perkumpulan ibu-ibu international wife yang gak ada kerjaan, jadi istri-istrinya dikumpulin. Lalu kita akan belajar culture negara Inggris, negara Meksiko, negara mana-mana. Saya mengalami seperti itu. Aku nikmati kekayaan dunia dan bangsa-bangsa. Tapi Tuhan boleh juga dong membawa aku ke ngetasan. Tinggal bersama dengan orang-orang hebat seperti kalian. Suka-sukanya Tuhan dong. Kenapa aku hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Kenapa aku tidak mau menerima yang dalam tanda kutip tidak enak bagi dagingku, tapi itu akan menyehatkan bagi jiwa dan rohku? Dan tempat ini, tempat yang sempurna dan terbaik buat kami berdua diutus. Satu kali nanti nak, kau akan bisa ngomong seperti Paulus. Di dalam kelimpahan, kekurangan, aku menyanggupi semuanya itu dalam Kristus yang menguatkan aku. Saya nggak banyak ngomong tentang poin yang pertama tentang pemulihan, karena saya bersyukur Kak Oscar ngomong tentang secret place. Disitulah engkau dan aku sudah dipulihkan. Tapi aku bicara banyak tentang hidupmu dan jiwamu perlu diajar dan dididik untuk menjadi seorang penabur. Karena apa yang kau tabur akan engkau tuai. Saya bersuka cita sekali. 4,5 tahun dan saya akan terus bersama dengan papimu menabur di tempat yang Tuhan percayakan kepada kami STT Sangkakala. Karena masih ada adik-adikmu. Setelah ini Kak Hana duluan dan angkatannya. Lalu kakakmu yang sedang PPL. Lalu angkatan semester 4 Kak Uni, Kak Grace, Kak Ani. Kakakmu yang lain, setelah itu baru bawamu. Ada Kak Lintang juga. Setelah itu baru Yehuda, Dimas, Femas, Hani. Apa bisa? Bisa. Karena Tuhan yang menguatkan saya. Memang selalu akan ada air mata yang saya cucurkan. Tapi Mazmur 126 ayat 6 berkata, saya pasti menuai dengan sorak-sorai. Karena saya melakukannya bersama dengan Tuhan. Lakukan semua bersama dengan Tuhan nak. Yang pelayanan weekend itu tempat di mana kau memuridkan. Itu tempat di mana kau menabur. Kok temanmu yang lain santai-santai, kok nggak santai-santai. Hari Jumat waktunya weekend, keluar kau, keluar. Cari jiwa, jangkau jiwa, muridkan anak-anak, orang muda, semuanya. Lakukan dengan segenap hati. Jangan malas. Saya lakukan itu karena Tuhan yang menguatkan saya. Hari Kamis malam, seharian itu saya hanya tidur 3 jam, pakai alarm saya harus bangun. Karena kami juga mau memberkati anak-anaknya Pak Teguh. 10 orang. Pakai ayat kalau mereka, karena saya nggak kenal mereka personal ya. Tapi kalau 35 anak yang lain, saya kenal mereka personal. Makanya saya minta kata-kata dari Tuhan juga lebih personal. Setelah itu, Jumat, Sabtunya menemani papimu pelayanan di Getsemani. Pulang. Karena cukup lama waktu, mampir-mampir dulu, terus balik. Saya cuman waktu 1 jam istirahat. Karena saya mau briefing. Rasanya kalau boleh sama ya mau WhatsApp Kak Oce. Kak Oce tolong kakak yang briefing. Tapi Roh Kudus bilang, harus menabur lagi. Dari awal. Menabur lagi. Jangan serahkan ke orang lain. Nabur. Aku capek. Waktu 1 jam, 1,5 jam cukup untuk aku memulihkan tubuhmu. Saya tidur sebentar, 6:30 alarm saya bunyi, saya bangun. Apa yang harus aku perkatakan kepada anak-anakku yang paling bontot Tuhan? Kasih aku hikmat. Saya belajar melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal. Tidak apa-apa, Kak Oscar, Kak Oce tetap datang. Ajari mereka bagaimana. Lalu saya ngomong tentang pelatihan. Saya bicara tentang head, heart, dan hand. Saya ngomong ke mereka. Saya kasih mereka semangat untuk memulai tertanam lebih dalam dari sejak awal. Sejak dini. Karena kakakmu sudah merintis.
Kalian naik di pundak kakak. Karena kakakmu naik di pundak kami. Kalian pasti akan semakin jauh lebih tinggi daripada kakak-kakak. Asalkan kau tidak menjadi orang-orang yang malas. Malas dalam berdoa, malas dalam baca Alkitab, malas dalam melayani. Buang jauh-jauh kemalasan dalam hidupmu. Engkau dan aku pasti menuai. Walaupun mencucurkan air mata, itu bukan ending. Endingnya kau akan menuai dengan sorak-sorai. Dan firman Tuhan katakan itu pasti. Asalkan kau berjalan maju. Maju nak. Mami gak kuat mami. Maju aja udah gak bisa. Diam sebentar. Panggil Tuhanmu yang akan menguatkanmu. Setelah itu kau maju nak. Maju. Karena sadarkah engkau dan aku, kita diciptakan untuk growing up, terus bertumbuh. Buktinya apa kita diciptakan untuk maju? Karena ada dua hal yang tidak pernah bisa mundur. Yang pertama waktu. Hari Minggu selalu ada. Minggu depan juga masih ada hari Minggu. Minggu depannya juga lagi masih ada hari Minggu. Minggu ini gak usah ke gereja, masih ada minggu depan. Itulah enaknya orang yang tinggal di negeri tropis. Tapi kalau kau tinggal di negeri 4 musim, kau akan merasakan sekali yang namanya waktu. Itu hanya berjalan linier. Dia tidak pernah berulang. Karena musim semi hanya terjadi sekali dalam setahun. Betul ya Ibu ya? Musim panas sekali dalam setahun. Dan hanya ada bunga-bunga yang mekar hanya di musim semi. Dan setahun hanya ada di bulan itu. Dan kau tidak pernah bisa mengharapkan bulan depannya akan melihat bunga yang sama. Saya sangat menghargai itu ketika saya ada di Inggris. Bunganya cantik ya. Saya kira seperti di Indonesia. Besok-besok minggu depan saya masih bisa lihat bunga itu lagi. Ternyata minggu depan bunganya udah layu. Setelah itu keburu musim panas, kepanasan dia nggak bisa keluar bunganya, cuman daunnya. Setelah itu musimnya musim gugur. Daunnya pun rontok. Musim dingin, rantingnya pun sudah hitam-hitam semuanya seperti mati. Tapi itu istilahnya bukan mati, tertidur. Karena baru tahun depan, musim semi berikutnya, saya bisa melihat bunga itu. Tolong kairos Tuhan bisa terjadi kapan saja. Siapkan hidupmu baik-baik. Begitu terlambat, mungkin itu tidak akan terulang lagi. Kak Hana punya kesempatan dengan Kak Misri nih pergi ke 2 negara untuk menginjil, Vietnam dan Kamboja. Apakah itu akan terulang lagi? Belum tentu, karena mungkin Kak Hana akan ke Filipina atau ke Korea. Apakah saya akan kembali ke Inggris lagi? Maunya begitu. Tapi maaf, saya tidak hidup untuk diri saya sendiri. Saya harus sesuai dengan bos saya. Bos saya nyuruh kemana? Saya akan pergi. Karena anak-anak saya juga seperti itu. Mami tempatin aku kemana aja aku mau. Saya akan malu sama kalian kalau saya nggak lakukan itu dengan Tuhan saya di surga. Saya tunggu dia bilang, oke, beresi barang kemahmu. Sekarang aku tunjukkan tempat yang baru. Baru aku akan pergi. Karena saat itu aku percaya aku akan pergi dengan kemenangan dan sorak-sorai. Karena setiap air mataku menjadi pupuk yang akan menyirami benih-benih itu. Sampai benih itu berbuah, tumbuh dan berbuah. Lakukan itu nak, lakukan itu. Cari jiwa, muridkan. Jangan pikirkan nanti gimana ya, aku masih punya tanggungan adik. Kak Debbie adiknya banyak. Kak Lisa juga masih punya adik. Kak Mega punya adik gemoy yang paling dia cintai. Kau mungkin punya pergumulan macam-macam. Tapi aku bersyukur sama Tuhan kalau hari ini kau mau bilang aku mau pergi ke tempat di mana Tuhan mengutus aku lewat Mapi dan Mami. Kau tahu nggak? Kau itu orang-orang perkasa loh. Serius. Kau nggak pentingkan dirimu. Bukan karena kau egois. Bukan karena kau nggak sayang sama adik-adikmu. Karena kau lebih menomorsatukan Tuhan. Dan percayalah, pasti ada berkatnya nak. Dan kau pasti akan dipakai Tuhan untuk memberkati adik-adikmu. Memberkati orang tuamu. Orang tuamu tidak akan kelaparan. Adik-adikmu pasti sekolah lebih tinggi daripadamu. Karena kau gak pedulikan hidupmu. Karena kau pedulikan Tuhan lebih dulu. Keren ya Tuhan ya.
keren sekali. Dia keren.